Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ISC, jumpa lagi dengan saya ya, Harfan Hariwijaya untuk Branch Manager area Jabodetabek dan Jawa Barat. Ya, baru mulai aja nih ya ternyata. Tapi nggak apa-apa, kita pelan aja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya, sahabat ISC dimanapun berada. Sehat terus buat teman-teman semuanya. Jadi sahabat ISC, lagi gak enak badan nih saya sekarang ini nih, suaranya bindeng, batuk pilek juga. Hujanan kali ya, tapi nggak apa-apa, bukan suatu halangan. Show must go on. Oke, sahabat ISC, untuk sesi pada malam hari ini, BOP Live ini sangat istimewa. Karena apa? Saya mengundang seorang pakar, penulis buku, ya. Dengan tema kita pada malam hari ini, membangun kebiasaan yang kokoh. Caranya bagaimana sih? Ya, kalau saya pun masih belum paham nih, ya enggak. Cuma nanti kalau kita datengin, ya enggak, pakarnya terkait hal ini, ya enggak, silakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo di kolom komentar. Saya mau panggil orangnya nih ya. Oke, lihat. Saya mau panggil orangnya. Oke, sebentar ya caranya ya. Oke, saya mau ajak bergabung nih. Oke, dengan pilek seperti ini memang sangat-sangat tidak enak. Narasumbernya seorang pakar yang memang katakanlah ahli dalam hal membangun motivasi ya. Oke, selamat malam Ibu Nilan Zarfood. Waduh, udah mau coba selamat malam ya. Sehat terus ya Bu ya. Moga-moga sehat terus buat kita semuanya. Oke, monggo silakan. Masih menunggu ya koneksi ya mungkin ya. Coba kita panggil dulu lagi ya. Beliau tadi sudah ada. Oke, saya sudah panggil untuk kedua kalinya. Kita tunggu saja orangnya. Ya, sahabat ISC, dimanapun berada, nanti wah sudah datang. Halo, Mas Arfan. Woi, kembar kita, merah-merah. Merah-merah, padahal nggak janjian loh Pak. Tapi saya dengan kebanggaan saya Pak. Oh, siap. Iya, kan Timok Banten nih Pak. Timok Banten, oke. Dari Banten. Jadi ini adalah hadiah dari teman-teman Banten pada saat saya ada BOP offline di Serang bulan lalu Pak. Semangatnya luar biasa Pak, teman-teman di Serang. Semangat ya. Makanya kita dengan merah-merah ini yang nggak janjian ya, Pak. Harus lebih semangat lagi nih dari teman-teman yang di Serang. Iya enggak. Itu komentar yang buruk sih itu, kompakan baju merah, padahal kita nggak janjian. Oh iya. Padahal nggak janjian kita. Gimana Pak Indra? Sehat Pak Indra kondisinya saat ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kalau saya lagi batuk pilek Pak, ya moga-moga lancar sesi kita pada hari ini. Nah Pak Indra, ini kan entah dipilih sama Bu Rosi ya terkait katakanlah tema kita pada malam hari ini, membangun kebiasaan yang kokoh Pak Indra. Wah, ya kan? Membangun kebiasaan yang kokoh. Jadi saya mau belajar nih sama Pak Indra, membangun kebiasaan yang kokoh, ya kan? Artinya mungkin yang benar-benar ketika saya, ya ini saya umpamakan nih Pak Indra ya. Saya mau umpamakan untuk versi saya sendiri ya. Membangun kebiasaan yang kokoh. Ketika saya, ya enggak, mau ngejar seorang wanita nih Pak. Waduh. Itu dulu Pak. Kalau sekarang udah dapat Pak. Udah dapat. Ya udah dapat. Ya enggak. Jadi pada saat dulu memang saya punya habit yang buruk ya sehingga katakanlah wanita yang saya kejar ini tidak respect dengan saya, ya enggak? Nah kemudian saya merubah nih kebiasaan saya gitu kan. Artinya kebiasaan yang mungkin bisa menarik
wanita idaman saya ini. Iya, Ya. asik. Asik nih. Jadi saya berkebiasaan yang baik ya, berkebiasaan yang baik. Artinya, apakah hal ini karena paksaan atau memang katakanlah hal yang benar, Pak? Gitu loh. Jadi kita Ya, kebiasaan ya. ini karena versi saya ya, Pak, apakah itu kepaksa atau tidak tuh sebenarnya, Pak? Karena ketika saya sudah membangun kebiasaan yang katakanlah menurut lawan jenis saya itu adalah hal yang baik dan saya Ya. sukses berdampingan dengan wanita idaman saya. Asik. Itu analogi saya ya, Pak ya. Tapi Ya, kalau ya, Pak ya, Indra ya. katakanlah mungkin ada hal yang bisa dijelaskan lebih detail tentang membangun Ya. kebiasaan kokoh ini. Nah, monggo Pak, silakan saya Siap. menyimak dengan baik akan menimba Ya. ilmunya. Asik. Terima kasih Pak Indra. Tapi Ya, sebelum ya. silakan Mas dulu ya Arfan. Pak ya. Mungkin ada teman-teman yang Gimana? belum kenal dengan Pak Indra. Silakan Oh, ya. Pak Indra. Waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Arfan. Bapak Yes. Ibu Mitra ISC, selamat sore semuanya. Senang sekali kembali belajar di sini ya. Tadi seperti yang Mas Arfan bilang, kita bicara tentang kebiasaan yang kokoh. Nah, Mas Arfan, yang seru dari kebiasaan ini bisa saya katakan dengan satu ungkapan sederhana, awalnya kita membentuk kebiasaan. Awalnya kita membentuk kebiasaan. Kemudian pada akhirnya kebiasaan itulah yang membentuk kita. Jadi serunya kebiasaan itu seperti itu. Awalnya kita membentuk kebiasaan. Saya misalnya dari kecil bangun jam 4 pagi atau bangun jam 5 pagi. Awalnya memang saya membentuk itu, awalnya. Tetapi kemudian kebiasaan itulah yang membentuk diri saya. Jadi seolah-olah secara otomatis seperti itu, saya akan bangun setiap jam 5 pagi karena berpuluh-puluh tahun saya punya kebiasaan seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang awalnya saya bentuk itu bagus atau positif atau bermanfaat, itu mungkin nggak terlalu jadi masalah ya. Yang bermasalah memang kalau yang kita bentuk di awal dulu itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian kita perlu mengubahnya kan ya, kita perlu mengubahnya. Jadi kita awalnya membentuk kebiasaan, nanti setelah itu sebenarnya kebiasaanlah yang membentuk diri kita. Ya. Oke. Kebiasaan yang membentuk diri kita pada akhirnya. Ya, pada akhirnya kebiasaan yang membentuk kita. Serunya kebiasaan adalah itu seolah-olah kita secara otomatis melakukannya. Jadi kebiasaan adalah apa yang sehari-hari kita lakukan berulang-ulang, nyaris tanpa berpikir. Baik dari bangun pagi, kemudian ketemu orang, kemudian juga melihat tantangan, kemudian juga melihat peluang, itu juga kebiasaan sih ya. Kalau teman saya, dia terbiasa apapun dilihat sebagai peluang, dia mau jalan kemanapun, mau datang ke tempat wisata, atau mau datang ke mall, itu dia pasti cepat banget lihat peluangnya. Enak nih, di sini ada peluang seperti ini, di sini ada peluang bisnis seperti itu, karena memang dia terbiasa untuk seperti itu. Tetapi kalau yang belum terbiasa, ya memang pada awalnya perlu sedikit memaksa, membiasakan dulu ya. Membiasakan dulu untuk hal-hal yang ingin dia jadikan kebiasaan. Oh, jadi kebiasaan itu tidak perlu dari kecil ya, Pak Indra ya? Seperti yang tadi saya ungkapkan ketika saya mau mengejar wanita, kebiasaan saya yang dulu jelek, saya rubah menjadi baik, itu bisa berlanjut bisa. Ya, Bisa, okay. Bisa dan kemudian bisa diubah. Kata kuncinya sebenarnya untuk mendorong mengubah kebiasaan itu bisa setidaknya ada dua hal ya. Dua hal yang pertama adalah balik lagi kita pengen hasil akhir yang seperti apa. Kita pengen goal yang seperti apa. Jadi banyak orang nanti sebentar lagi tahun 2021 kemudian dia mengatakan saya pengen punya kebiasaan olahraga, saya pengen punya kebiasaan menabung, itu bagus. Tetapi pertanyaannya dia perlu ngerti dulu goalnya apa sih, hasil akhirnya apa yang dia inginkan. Karena begini, kalau orang itu, iya, goalnya dulu. Karena goal itu nanti bakal narik kebiasaan itu. Sehingga apa? Goal itu akan menjadi indikatornya ya. Oh, ternyata kalau saya itu memang tahun 2021 pengen turun berat badan 5 kilo sampai dengan bulan ketiga misalnya, bulan Maret seperti itu, maka kebiasaan itu saya bentuk lebih cepat. Karena saya udah ngerti, sudah kegambar, sudah kebayang goalnya mau apa. Tetapi kalau kemudian goalnya tidak ada atau kurang spesifik, ya saya mungkin kadang olahraga, kadang tidak olahraga, kadang tidak olahraga seperti itu ya. Maka balik lagi, sebelum menetapkan saya pengen punya kebiasaan apa, kita perlu tahu goal akhirnya apa sih? Goal akhirnya apa yang nanti bisa menarik kebiasaan baru itu. Kalau saya goal akhirnya memang pengen membentuk jaringan, kemudian jaringan saya pengen 2 kali lipat di tahun 2021, nah kemudian baru kita ngomong kebiasaan apa yang saya perlukan supaya saya bisa membentuk jaringan saya 2 kali lipat lebih besar di tahun 2021. Misalnya kayak gitu, Mas Arfan, kalau dikaitkan dengan bisnisnya ISC ya. Artinya kita melanjutkan katakanlah dengan goal yang dulu katakanlah belum tercapai, kita ulangi lagi itu nggak masalah ya Pak Indra ya?
Ya, nggak masalah, nggak masalah. Nggak Karena masalah. kalau goal, kalau goal itu belum Caranya tercapai kan berbeda memang. atau caranya yang sama, Pak? Nah, nah kalau memang cara yang lama itu tidak mencapai hasil, memang kita perlu mengubah kebiasaannya. Kita perlu Hmm, mengubah kebiasaannya. Katakan misalnya dulu kebiasaannya itu tidak pernah melakukan online, kemudian karena situasi sekarang pandemi mau nggak mau kita perlu membiasakan diri dengan online, dan itu berarti ada kebiasaan baru yang kita ubah, ya. Ada kebiasaan oke. baru yang kita ciptakan. Jadi apapun kebiasaan yang kita pilih, kita perlu ngerti goal akhir yang mau kita capai itu apa. Karena goal itu nanti akan membuat kebiasaan kita itu terbentuk dengan semakin semakin kuat sih ya, semakin mudah. Karena kita ngerti, saya melakukan ini 1, 2, 3 untuk mencapai hal besar yang ada di depan saya seperti itu. Nah, Pak Indra, ini sedikit bukan intermezzo ya, tapi Ya, dalam bisnis jualan ya artinya ya, seperti jaringan ini kan ya, adanya hmm. penolakan. Nah, adanya penolakan, ya kan. Hmm, hmm, Nah, artinya kalau kita bicara ditolak mah biasa. hmm, Itu Pak Indra, hmm, apa itu hmm, kebiasaan juga pada akhirnya jadi ditolak mah biasa lah gitu kan. Nah, ini hmm, kaitannya bagaimana Pak Indra nih? hmm. Apakah itu jadi kebiasaan juga? Orang akan menolak atau ini mindset lagi yang kita mainkan nantinya? Yang bisa kita olah, yang bisa kita kelola, yang bisa kita kontrol pertama kali kan diri kita, Mas Arman. Jadi orang Oke, lain itu kan nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kelola, nggak bisa kita atur ya. Sehingga yang bisa kita kontrol, bisa kita kelola adalah diri kita. Artinya kita perlu betul. membiasakan diri, kalau saya ditolak, apa yang akan saya lakukan? Saya ditolak, apa yang saya lakukan? Itu memang kita perlu membiasakan diri sih ya. Misalnya seperti Menerima ini, kalau saya kenyataannya. ditolak, iya, iya, ya. Mau Betul, nggak mau betul. memang itu. Karena orang lain kan nggak bisa kita atur ya. Orang lain nggak bisa Betul. kita atur, orang lain bisa kita pengaruhi, tapi nggak bisa kita atur kan ya. Ya saya tawarin Hmm, produk, dia saya tawarin join di sini, bisa jadi mau, bisa jadi nggak mau. Karena itu kita betul. perlu melatih kebiasaan nih. Setiap kali dia menolak, itu artinya apa yang saya lakukan. Kemudian kita perlu siap dengan alternatif-alternatifnya. Nah, balik lagi itu juga kebiasaan dia. Kalau kita terbiasa ditolak kemudian mundur, ditolak kemudian mundur, ditolak kemudian mundur, ya dapatnya akan jauh lebih kecil ya. Karena balik Iya, lagi kita ditentukan oleh orang lain nih, ditentukan oleh orang lain. iya. Jadi kebiasaan ditolak, ya kita harus berkebiasaan juga untuk lebih maju lagi. Berarti kan Pak Indra ya? Iya, iya, iya. Harus punya kebiasaan untuk lebih maju lagi. Iya, betul. Orang lain tidak bisa kita atur, orang lain tidak bisa katakanlah kita renggut langsung untuk ikut bergabung di kita, Iya, tapi kita lah yang bisa mengatur diri kita sendiri. Manakala terjadi betul, penolakan, ya persis. enggak. Bagaimana persiapan kita untuk menyikapi penolakan tersebut? Iya. Kecuali kalau kita Nah, tukang tukang hipnotis ya Pak Indra ya. sama saja Mas Arfan, tukang hipnotis pun, kalaupun Oke? dia itu memberikan pengaruh, tetapi kemudian orang lain nggak mau, orang lain nggak bersedia, juga nggak akan bisa sih ya. Artinya Bisa pengaruhnya ya akan betul. pendek saja. Maka Iya, kemudian orang caranya orang dihipnotis kan begitu dia sadar, kemudian dia akan menolak kan ya. Ya betul. sama. Calon mitra dihipnotis join. Begitu dia sadar, dia kemudian lari lagi, sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Oke. Ini jadi membangun kebiasaan yang kokoh ya, artinya kebiasaan yang Hmm. positif di sini ya, yang harus kita Ya, ya. kedepankan. Nah, ini Ah, kan kita berhubungan dengan bisnis nih. Tadi kalau katakanlah tadi Pak Indra yang sedikit menyebut katakanlah sebentar lagi tahun 2001, nah ya enggak. oke. Saya ingin membangun kembali lagi jaringan saya 2 kali lipat katakanlah dari tahun 2020 Hmm. ini. Nah, terkait katakanlah kebiasaan-kebiasaan yang dulunya yang sekarang ini ya, belum menjelang 2021, kebiasaan seperti apa yang kita lakukan, kita improvisasi ya Pak Indra ya. Kita review Ya, dulu atau ya. bagaimana Pak Indra ya? Hmm. Kita review dulu dengan Kalau yang kita. kita mau menciptakan kebiasaan baru, ya balik lagi memang kita perlu perlu install pikiran yang baru kan ya. Jadi Hmm, ceritanya kan begini, Mas Arfan dan Bapak Ibu semua ya, mitra ISC ya. Kebiasaan hmm, itu kan muncul karena perilaku-perilaku kita. Perilaku-perilaku yang sering kita ulangi, perilaku yang sering kita ulangi, maka kemudian itu akan jadi kebiasaan. Nah, perilaku-perilaku kita itu kan kemudian muncul dari perasaan dan pikiran kita. Perasaan dan pikiran yang kita ulangi, perasaan pikiran yang kita ulangi, kemudian akan menjadi perilaku kita. Perilaku-perilaku yang kita ulangi, perilaku-perilaku kita yang kita ulangi terus-menerus, kemudian akan menjadi kebiasaan kita. Maka kalau mau menciptakan kebiasaan yang baru, kita ya memang perlu mundur dulu sih. Hal-hal apa yang perlu saya lakukan untuk bisa memiliki kebiasaan itu, kemudian untuk melakukan hal-hal itu, pikiran dan perasaan apa yang perlu saya masukkan.
Jadi Kasarnya itu perlu bertapa kita, dulu kali ya Pak Indra ya. iya bertapa, tapi tidak harus 30 hari ya Mas Arfan ya. Enggak, kita berhenti, kemudian kita mikir, kalau begitu tahun depan saya harus ngapain ya, itu kan udah cukup sebenarnya. Udah Oke, cukup, iya kemudian iya. coret-coret, kemudian seminggu sekali kita mungkin 10 menit, 15 menit buat persiapan di minggu depannya, itu kan sudah cukup ya. Nggak perlu Iya. nanti harus ke tempat-tempat yang terpencil begitu kan ya. Tolong ya teman-teman sahabat ISC jangan salah artikan, jangan sampai bertapa, tidak makan, tidak minum 30 hari. Iya, jadi kalau ini simpel sekali Pak Indra. Ini untuk pribadi saya ya Pak. Ketika Ya, ya. katakan sebentar, gue tahun 2020 ini begini, gue mau tahun 2021 begini dengan kebiasaan. Ya, Itu pun sudah ya. bertapa sebenarnya ya. Itu pun Berhenti sudah refleksi. bertapa. Iya, iya. Berefleksi singkat gitu ya, sudah bertapa juga itu. Oke, luar biasa, luar biasa. Justru saya Pak sekarang yang dapat katakanlah pengetahuan baru dari Pak Indra ini. Biarin mitra-mitra ISC walaupun komen kita cuekin aja Pak. Saya ilmunya baru dari bapaknya kan. Iya, iya. Ya. Bu Linda, oke, oke. Luar biasa nih ya, yang bergabung juga sudah banyak Pak ya. Dengan kita saat ini ada Bu Linda Yani, ada Ricky Gozin, ya. Eh, ada Bang Billy tadi saya lihat ya. Ada Sepristo Saragi ya. Pristo Saragih ya. Ya, semangat yuk persahabatan Pak Indra Dewanto, the best trainer and motivator. Oh iya Oke, dong, thank you, Pak. nggak salah lah. Ini salah satu mentor saya, memang motivator saya paling oke menurut saya. Kita sudah lama ya Pak Indra tidak ada sesi lagi dari untuk sesi Pak Indra ya. Offline ya, untuk yang offline ya. Iya yang offline ya. Bu Rosi nih, Bu Rosi. Tolonglah Bu Rosi. Nah, Mas Arfan, saya Oke. lanjutkan sedikit nih. Saya lanjutkan sedikit nih. Ya Pak Indra. Ya, apa sih kemudian yang mendukung satu kebiasaan? Sebenarnya sederhana saja, setidaknya ada 3 hal yang bisa mendukung kebiasaan itu. Yang pertama adalah waktu ya. Jadi waktu itu bisa menjadi alat bantu kita untuk mendukung kebiasaan. Kita perlu menciptakan waktu yang konsisten. Kalau saya itu mau olahraga, olahraganya apa begitu kan ya? Misalnya saya mau olahraga jam 5:30 ya, itu usahakan itu rutin kan ya, rutin. Supaya apa? Supaya otak kita itu membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Sehingga otak kita tidak capek karena itu relatif sudah konsisten ya. Misalnya saya akan olahraganya itu Senin, Rabu, Jumat. Minggu pertama. Nanti minggu kedua juga sama, Senin, Rabu, Jumat. Jadi waktunya sama, konsistensinya dijaga seperti itu untuk memudahkan kita memulai kebiasaan. Misalnya kalau di ISC saya mau update status, ya kita punya pola yang sama. Update statusnya misalnya apa? Jam 9, jam 12, jam 3 dalam sehari. Misalnya seperti itu. Dan itu kita konsistenkan ya, kita tekunin terus-menerus di situ. Yang pertama adalah waktu. Kemudian juga tempat. Tempat juga perlu sih ya. Tempat misalnya pada saat saya itu mulai update status, saya berada di mana. Itu membantu kita juga sih ya. Itu kan kayak misalnya kenapa di rumah itu ada ruang istirahat, ada kemudian ruang kerja, kemudian ada juga ruang untuk ibadah dan lain sebagainya. Supaya apa? Ya supaya otak kita itu nangkep dengan cepat. Oh kalau saya di sini berarti saya kerja, kalau saya di sana itu berarti saya tidur gitu ya. Nah setidaknya kita sudah punya waktu-waktu tertentu yang akan mendukung kita untuk menciptakan kebiasaan itu. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah perilaku itu sendiri. Perilakunya akan seperti apa? Nah, sehingga itu membantu kita untuk nggak capek. Bangun tidur itu nggak mikir, ini saya mau ngapain ya, olahraga atau enggak ya. Nah, itu kalau pertanyaan-pertanyaan itu terlalu lama, di atas 10 menit, nanti paling banter yang akan kita lakukan tidur lagi, Mas Arfan. Oke. Pernah ngalamin, Pak? Karena bangun tidur itu capek kan ya. Tiba-tiba mikir, ini olahraga nggak ya? Wah, nggak gerimis. Ya udahlah, besok saja. Udah buyar gitu. Karena capek kan, kita nggak siap. Maka kita siapkan waktu, tempat, perilaku itu yang tetap, kemudian konsisten dan terus-menerus. Oke. Boleh ke pertanyaan, Pak, dari teman-teman ya, boleh. Siap, ya. siap. Nah, ini ada abang saya, Pak, ya, Bang Billy Simanjuntak. Wah, ini tukang belanja, Pak. Ya. Siapa? Belanja tuh dia ke store ISC, ini luar biasa ya. Abang saya ini. Bang Billy Simanjuntak ini bertanya, Pak. Apakah faktor eksternal bisa buat faktor kebiasaan yang kokoh? Wah, jadi faktor eksternal
bisa buat faktor kebiasaan yang kokoh. Nah, menurut Pak Indra bagaimana nih Pak pertanyaan dari Ya, ini? bisa. Bisa membuat kita punya kebiasaan yang kokoh. Misalnya begini, di ISC kita punya grup, dan grup itu sudah sepakat ya. Grup itu sudah sepakat dalam sehari itu di jam-jam kapan kita akan update status tentang ISC, misalnya seperti itu ya. Jadi kita punya kayak kelompok bersama yang sudah menyepakati. Nanti kalau ada yang tidak update berarti didenda, anggaplah seperti itu ya. Ya bisa-bisa saja kita ciptakan lingkungan-lingkungan yang mendukung. Maka kemudian orang suka misalnya apa, goes bareng atau lari bersama, karena mereka kan pengen saling ini ya, saling mengontrol satu sama lain ya, saling mengontrol satu sama lain sehingga mereka menciptakan lingkungan itu. Cuma kalau memang, iya, itu bisa menjadi alat bantu kita sih ya, lingkungan sekitar kita yang bisa mensupport. Nah, hati-hatinya memang kalau lingkungan di sekitarnya tidak mensupport, kalau kiri kanannya itu malas olahraga, kemudian kita masuk di situ, ya kita akan menjadi kesulitan sih ya. Yang seru kan begini, Mas Arfan. Yang seru begini, lingkungan itu bisa kita pilih kok. Saya mau apa? Oh, saya mau jadi pemain basket. Ya udah, saya nyari teman-teman yang senang basket, kan begitu kan ya. Saya mau apa? Oh, saya pengen jago gitar. Ya udah, saya cari teman-teman saya yang jagoan gitar ya. Kalau saya pengen jago gitar, kemudian saya itu masuk ke teman-teman yang jago basket, bisa main gitar nggak? Iya bisa, tapi kelamaan. Ini nggak ngomongin beda-bedain teman ya. Iya, faktor eksternal tapi kita skenario ini. Ya, jadi faktor eksternal bisa membuat kebiasaan yang kokoh ya. Yang tadi Pak Indra sampaikan, satu grup WA nih ya Pak ya, satu grup WA dalam jaringan, ya Kak. Yuk, setiap jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 5 sore, ya kan? Kita bikin status yang sama ya mengenai ISC. Iya Kak. Kompak ya. Kompak. Ternyata di grup jaringan tersebut ada yang jalani, ada yang enggak, ada yang tidak sama sekali. Dan akhirnya ini kekompakan ini, kebiasaan ini nggak kebentuk ya Pak Indra jadinya. Gambaran kan seperti ini ya Pak Indra kan. Luar biasa. Ini keren, keren. Mas Arfan, di luaran sana itu kan banyak orang yang sering menyalahkan lingkungannya ya. Oh, lingkungan saya nggak support, oh lingkungan saya nggak mendukung. Oh ya udah, kalau begitu kita cari lingkungan yang lain. Atau memang kita buat bareng-bareng supaya lingkungannya saling mensupport satu sama lain. Karena kalau bolak-balik lingkungannya nggak mensupport, terus kita diam di situ, ini kan saya dipengaruhi lingkungan karena teman-teman saya kurang oke di bisnis ini, maka saya nggak bisa muncul. Berarti kan kita yang dipengaruhi lingkungannya kan ya. Maka perlu kita sepakati bareng-bareng, kalau itu satu tim, kemudian satu jaringan, yuk kita tumbuh bareng-bareng. Kita saling kontrol satu sama lain, kebiasaan-kebiasaan apa yang paling penting supaya jaringan kita tambah gede. Wah, itu kita tetapkan bareng-bareng. Iya. Ini keren Pak. Saya langsung kebayang tetangga kanan kiri depan belakang. Untung tetangga saya kanan kiri depan belakang ya nggak, orangnya kompak semua. Alhamdulillah. Lingkungannya positif, ya nggak saling support, sehingga kebentuk Pak bener kebiasaan di kita katakanlah ketika ada satu tetangga yang dapat musibah ya nggak, maka kita kompak akan ngebantu. Iya, itu kebiasaan tetangga pun ada yang memang terdampak COVID, ya terdampak COVID positif, kita support semuanya. Karena kita lihat di tempat lain ya ada beberapa tempat yang mengucilkan, tapi kita tidak, kita benar-benar katakanlah melindungi ya, karena bagus. Mandiri, kita bantu semuanya kegiatannya di dalam rumah. Jadi memang kebiasaan di kami ini kebiasaan yang positif pada akhirnya ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Karena memang kita bentuk dari pertama kali perumahan ini dibentuk dan sosialisasi warganya kita perkuat sehingga kebiasaannya menjadi muncul. Wah, ini keren nih. Ada realisasinya di lingkungan karena kehidupan belakang tetangga saya pembicaraan kita. Iya. Oke. Ini lagi Mas Arfan. Iya. Orang di luar sana itu sering mengatakan begitu mereka memulai sesuatu pengennya langsung jadi. Saya bikin satu kali langsung jadi. Saya approach ke teman saya, dia langsung join. Kemudian begitu dia nggak langsung join, kemudian dia mundur kan ya. Saya olahraga hari ini, besok langsung pengen bisa lari, bisa maraton. Gitu ya. Maraton kan 40 kilo. Saya diet hari ini, pengen langsung 3 hari lagi turun 5 kilo, begitu kan ya. Jadi di tahap awal mereka langsung mengejar kesempurnaan, langsung mengejar nilai 100. Nah ini agak-agak cilaka nih ya, karena kebiasaan-kebiasaan itu butuh waktu ya. Dan hasil yang mau dicapai itu juga butuh waktu. Maka kata kuncinya adalah, proses. Dan begitu kita ngomongin proses, kata kuncinya adalah pengulangan, bukan kesempurnaan.
Oke. Yes, kesempurnaan itu akan kita capai kalau kita memang sudah mengulang, ya akhirnya jadi jagoan. Main bulu tangkis kan Oke. begitu kan. Ya udah latihan, backhand, forehand, berulang-ulang jadi sempurna. Ya kalau cuman ini baru 2 kali terus jadi jagoan ya nggak bisa juga sih. Nah, Tapi pengulangan Pak Indra, itulah ya. Ah, kalau misalkan kita melakukan sesuatu ya tanpa mengulang langsung sukses, itu faktornya apa, hmm. Pak? Loh, bisa juga. Beruntung. Bisa Bisa juga juga. ada keberuntungan, ada situasi, misalnya tim sepak bola itu nggak latihan, dia tiba-tiba bisa menang juga ada kan ya. Tetapi kan Betul. persentasenya kecil, persentasenya Oh, kecil. Nah, dalam iya. kehidupan itu kan kita mencari persentase yang gede. Ya Mas Arfan dulu waktu sekolah nggak belajar kadang-kadang bisa kan juga bisa kan ya. Apalagi kalau multiple Betul. choice gitu ya. Wah ini, Hmm. wah lulus gitu. Tapi kalau ditanya lulus kenapa kan bingung kan ya. Itu Lulus kasih, kenapa Pak. nih? Nah itu kan cilaka. Coba lihat, bukan lulus sih, lolos sih itu Jadi sih. Bisa nggak? proses. Iya, ya bisa aja. Sama bisnis kan juga sama. Beberapa Betul. teman kan, loh, Bapak kok berhasil? Ya saya juga nggak tahu kenapa berhasil. Itu cilaka. Karena dia nggak akan bisa cerita sama anak buahnya kenapa berhasil. Dan begitu dia nggak bisa cerita sama anak buahnya, sama timnya, atau kalau di jaringan ya sama teman-teman yang satu jaringan, ya jaringan nggak bisa tumbuh kan ya. Karena yang ngerti cuma satu. Sementara jaringan ini kan perlu ngerti bareng-bareng kan ya, perlu ngerti bareng-bareng. Itulah sebabnya kebiasaan-kebiasaannya perlu diciptakan. Sehingga apa? Kalau kebiasaan itu tidak bisa mencapai hasil, baru kebiasaannya bisa dievaluasi. Ini salah nih kayaknya, kita ketemunya misalnya weekend Sabtu, sementara Sabtu mereka pada ngumpul dengan keluarga, nggak bisa kita ajak ketemu misalnya. Oh kayaknya lebih cocok lagi minggu sore. Ya itu bisa kita evaluasi. Cuma kalau kebiasaannya tidak kita tetapkan, apa yang mau dievaluasi? Karena Oh, tidak kita iya. tetapkan sebelumnya. Ya susah. Kalau kebiasaannya nggak pernah kita tetapkan, kita nggak bisa evaluasi apa-apa. Dan sekali kita nggak bisa evaluasi apa-apa, tim nggak bergerak. Ya begitu-begitu doang. Tapi tim saya bisa gede, Pak. Lu ya bisa. Tetapi untuk melakukan kenapa gedenya, kemudian itu dimodel lagi, diduplikasi lagi, ya jadi susah. Karena polanya nggak ada. Polanya nggak ada dan polanya tidak ditetapkan lebih dahulu. Ini mengena sekali, Pak, dengan kegiatan saya pada hari ini, Pak. Ketika saya mau evaluasi juga bingung juga nih, karena memang kata pengulangannya tidak saya lakukan. Jadi kesempurnaan itu butuh pengulangan ya, Pak ya, butuh pengulangan Iya, ya, butuh hampir proses ya. semua dalam semua hal butuh pengulangan. Oke, Pak Indra, sebelum saya ke komentar sahabat IEC yang lain, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Itu dulu, Mas Arfan. Itu dulu ya. Ya. Kita lihat dulu ya. Oke, di sini ada Ibu Lindayani. Waduh, saya update status nggak kenal waktu. Kalau lagi dapat ilham, update status. Nah, bagus, keren. Nah, ini saya komentari sedikit, Mas Arfan. Kalau saya lagi dapat ilham, saya dapat status. Nah, Bu Lindayani dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mungkin bagus juga, misalnya Bu Lindayani tadi, mencatat sih ya, rata-rata dalam sehari dapat ilhamnya berapa. Kalau dalam sehari dapat ilhamnya 5 kali, itu bagus sekali. Hanya kemudian kalau sehari kadang-kadang dapat ilham, kadang-kadang nggak dapat ilham, itu agak cilaka kan ya. Iya, begitu kan. Nah, kalau memang saya itu sering dapat ilham untuk bisnis ISC, sehari ilhamnya 5 kali, nggak apa-apa, jalankan dengan itu. Tetapi kalau hari Senin dapat ilham, Selasa nggak dapat ilham, Rabu nggak dapat ilham, kemudian Jumat baru dapat ilham, itu agak cilaka. Karena nanti menjadi tidak teratur kan ya. Menjadi tidak teratur, menjadi menunggu ilham. Itu kan kayak saya mau lari, tapi saya menunggu saya terinspirasi. Nah, nggak apa-apa kalau setiap hari saya bisa terinspirasi. Kalau saya nggak bisa terinspirasi, karena sebenarnya begitu saya ambil sepatu dan saya lari, saya terinspirasi. Jadi antara ilham dan action kita itu sebenarnya bolak-balik, Mas Arfan. Bolak-balik kan ya. Kalau saya action, ya saya dapat ilham. Kalau kadang-kadang ilham datang duluan, kadang-kadang action datang duluan. Itu nulis buku juga sama itu. Nulis buku juga sama. Ya, kalau kita janjian ke penerbit ya di target waktu 3 bulan, Pak ya. Saya belum dapat ilham. Mau Bapak dapat ilham itu waktunya 3 bulan, Bapak itu nggak dapat ilham juga waktunya 3 bulan. Ini bisnis, Pak. Iya kan ya? Ini susah ya. Nunggu saya dapat ilham. Oh, bodoh amat. Oke, jadi ya berharap ya Bu Lindayani ilhamnya tiap hari ya. Jadi jangan Senin ilham, Selasanya Anwar, Rabunya Budi.
Kamisnya ilham lagi. Nggak konsisten pada akhirnya ya. Oke. Ada lagi Pak Indra yang Bapak mau sampaikan atau kita mau lihat-lihat dulu teman-teman yang sudah menyimak pembicaraan kita Iya, pada iya, saat ini. iya. Boleh, boleh Oke. kalau ada yang dari teman-teman kita bisa belajar bareng ini. Iya. Oke, ini banyak sekali yang menyimak Pak Indra, luar biasa nih ya. Hmm. Jadi ada di sini dari Pak Albertus Limantara. Saya juga kalau lagi dapat ide buat posting iklan langsung saya buat. Kalau dibiarkan bisa hilang. Wah ini ya, hampir sama sih sebenarnya dengan Pak Ibu Hampir Didayani sama. yang tadi ya. Boleh, nggak masalah juga sih ya, nggak masalah juga. Tetapi kemudian perlu juga ditambahkan bahwa kita butuh sesuatu yang sifatnya teratur ya. Jadi maksudnya begini, maksudnya misalnya postingan itu saya mentargetkan sehari 2 kali. Kalau di tengah-tengah sehari 2 kali itu ada ilham, kemudian ada ide yang lain, ya udah saya masukkan di situ sebagai bonus, nggak apa-apa. Oh, oke. Iya, iya. Karena nanti kasihan temennya yang lain. Kalau misalnya ada jaringan di bawahnya nanya, terus saya kapan postingnya? Ya sama kayak saya aja nunggu ilham. Nah kalau orang yang bersangkutan itu merasa dia nggak pernah dapat inspirasi, nggak pernah dapat ilham, itu agak cilaka juga tuh. Kasihan. Dia akan mengatakan, oh saya nggak pernah dapat ilham Pak, berarti saya nggak pernah posting. Selesai itu jaringan. Loh iya. Kalau orang sudah terlatih, memang benar ya. Orang yang sudah terlatih itu dia intuisinya cepat sekali. Cepat sekali, oh kalau begini ya saya postingnya seperti ini. Kalau begini saya postingnya seperti ini. Kalau begini saya postingnya seperti ini. Mungkin tadi teman-teman yang tadi mendapatkan inspirasi, mungkin juga polanya seperti itu. Dan memang ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi Wah, pada ini saat itu jangan-jangan ingin... Pak Albertus nih. Ya, Pak Albertus Limantara nih, orangnya punya intuisinya cepat. Wah, betul, ide betul. posting. Bisa, udah berpengalaman. Tapi ini konteksnya kan kita membangun tim ya. Kita membangun tim. Iya. Tim itu kan butuh keteraturan ya, butuh kebiasaan-kebiasaan. Sehingga saya nggak bisa mengatakan kepada downline saya, Bapak nunggu aja dapat ilham, nanti posting. Nah, dia akan, kalau dia orang baru di bisnis ini, dia akan mengatakan, saya nggak pernah dapat ilham, Pak. Nah, itu nanti cilaka nanti. Iya. Cilaka. Oke. Luar biasa. Kita lihat lagi ya Pak ya, komentar-komentar dari teman-teman ya Pak ya. Oke, nah ini Pak dari Ibu Dita Simbolon, berarti action dulu baru terinspirasi atau dapat ilham ya Pak Indra? Nah ini dipertanya nih Pak, action dulu baru terinspirasi atau dapat ilham? Jadi gimana Pak? Apakah ayam dulu atau telur dulu? Ada dua hal nih, action dan inspirasi. Kita kemudian melihatnya seperti ini. Mana yang lebih gampang kita atur, mana yang lebih gampang kita kelola, mana yang lebih gampang kita dapatkan. Oke. Secara umum, action saya itu lebih gampang saya atur daripada ilham yang datang. Ya, karena action saya itu lebih gampang saya kelola, saya atur daripada ilham yang datang kepada saya, maka mau nggak mau saya perlu punya keteraturan dalam action. Yaitu kemudian saya membangun kebiasaan. Sama kayak saya olahraga tadi ya. Mungkin kadang-kadang saya merasa malas, mungkin kadang-kadang saya merasa sebel, tapi saya tetap berolahraga. Dan kalau Mas Arman atau Bapak Ibu olahraga pasti akan paham sekali. Olahraga itu 5 menit pertama, 10 menit pertama itu malas banget, tapi begitu udah menit ke-15 rasanya nyaman banget. Enak banget, karena udah enjoy seperti itu ya. Udah enjoy, dan kalau itu kita berulang-ulang melakukannya, kita nggak olahraga, malah kita jadi nggak nyaman. Karena udah enak olahraga. Udah enak olahraga. Jadi, karena yang bisa saya tembak duluan adalah action saya daripada ilham saya, maka kemudian ya action saya akan lakukan. Kalau di tengah-tengah action itu kemudian muncul ilham, ya itu bonus buat saya. Wih, ini kayaknya begini lagi. Wih, ini kayaknya jaringan begini lagi. Nah, itu bonus buat saya sih. Oke, berarti gini Pak, ini bisa aja terjadinya gini ya. Action, berarti action dulu. Action artinya pagi kita pasang status, ya nggak? Terkait katakanlah ISC, untuk katakan memotivasi jaringan, ya nggak? Kemudian ada yang berkomentar, ya nggak? Berkomentar, kemudian menimbulkan inspirasi kita atau ilham kita, itu bisa saja terjadi ya Pak ya? Bisa ya. Bisa. Jadi nanti saling melengkapi antara action kita kemudian inspirasi yang muncul kan saling melengkapi. Oh iya, action kemudian ada inspirasi kemudian ada action lagi, ya mengulang terus sebenarnya Pak ya? Iya, terus mengulang kemudian malah saling menguatkan. Oke, good. Luar biasa sebenarnya, nih ya. Mereka yang tadi Bapak Ibu yang mengatakan saya lebih sering mendapatkan inspirasi, saya lebih sering mendapatkan
Ilham itu secara umum adalah dia sudah punya akumulasi pengalaman yang banyak. Oke, luar biasa. Jadi kalau orang sudah punya akumulasi pengalaman yang banyak, sudah punya pengetahuan yang banyak, itu memang yang namanya intuisi atau kemudian inspirasi ilham lebih cepat dia dapatkan ya. Oh itu jelas Pak, karena di Nah, komentar Ibu iya. Lidiani. Nah, Saya tahu orangnya Pak. iya ya. Udah Nah, kelas kita berat. ngomong, betul betul. Tapi kita ngomong tim ya, Pak Irfan ya, Mas Oh, Irfan. Kita ngomong tim kan ya. Dan di tim itu kan macam-macam, di jaringan itu macam-macam. Ada yang jagoan banget, ada yang masih baru banget, ada yang masih cupu banget. Nah itu kan karena polanya banyak bermacam-macam begitu, maka kita perlu punya action, perlu punya kebiasaan yang teratur dan rutin sih ya. Sehingga jangan kemudian meminta mereka yang baru join, kemudian baru tahu tentang bisnis ini, kemudian sama seperti kita, yang ilhamnya muncul dengan cepat ya kasihan juga. Karena ilham itu kan benar-benar akumulasi dari pengalaman bertahun-tahun ya. Akumulasi pengalaman, pengetahuan, informasi, dia ada di situ semua. Oke, ada lagi Pak Indra yang katakanlah membangun kebiasaan yang kokoh ini, tipsnya dari Pak Indra bagaimana? Sebelum kita lanjut nanti ke kolom komentar yang lain lagi, kira-kira. Sorry, gimana Mas Arman? Ya, kira-kira untuk membangun kebiasaan yang kokoh lagi, Pak, untuk tipsnya mungkin ada pengalaman atau apa yang bisa dibagi. Buatlah hal-hal yang mendukung kebiasaan itu terlihat. Jadi misalnya begini, bagaimana supaya saya itu rajin olahraga? Yang paling gampang kan olahraga kan ya? Oh ya, karena setiap kali saya bangun, keluar dari kamar tidur, saya melihat sepatu olahraga saya. Artinya, begitu saya melihat sepatu olahraga itu, kemudian sepatu olahraga itu, saya lari. Misalnya kayak gitu ya. Kenapa ada sih? Alat bantunya kalau, berarti? Ya, ada alat bantunya. Dan alat bantunya itu kita manfaatkan. Kalau Mas Arfan itu misalnya melakukan aktivitas ini ya, medsos, kemudian di sampingnya itu ada snack gitu ya, masih kecenderungannya makan kan ya, sambil makan kan ya. Karena snacknya terlihat. Snacknya terlihat. Iya. Orang akan sulit diet, ya kalau dia di kiri kanannya kelihatan makanan di mana-mana. Kan begitu sebenarnya. Itu kebiasaan pada akhirnya ya. Nggak sadar loh Pak. Bener Pak. Itu nggak sadar. Karena itu terlihat. Dan segala yang terlihat itu memang akan memicu motivasi kita kan, karena dia kelihatan di situ. Nah, bagaimana caranya supaya dietnya sukses? Ya makanan itu nggak diperlihatkan, atau nggak usah stok makanan terlalu banyak, atau kemudian lemari esnya ditaruh di gudang begitu kan ya, untuk membuat kita itu susah mengakses itu. Nah, semakin itu susah diakses, kebiasaan itu hilang karena susah diakses. Gimana caranya supaya saya nggak mau nambah Pak? Iya. Karena bangun tidur di depannya udah ada pisang goreng. Iya, pasti nambah lah. Udah dilihat ya. Udah kelihatan. Oke, jadi membangun kebiasaan yang kokoh itu salah satunya adalah dengan alat bantu ya, misalkan ya. Alat bantu. Alat bantu. Kalau kita mau olahraga, ibarat kata bangun tidur di samping kita ya, di belakang pintu. Iya. Taruh sepatu olahraga. Oh iya, gua olahraga ya. Iya. Oke. Kalau kaitannya dengan jaringan, Pak Indra, kalau kaitannya dengan jaringan bisnis IEC, apa nih Pak Indra? Apakah bangun tidur di sebelahnya ada beras gotong royong, Pak Indra? Atau sampai tidur pun bantalnya beras gotong royong? Gimana Pak Indra? Nah, bisa saja. Dalam arti orang kan bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan apa yang dia lihat ya, apa yang dia lihat. Maka kemudian kan orang kemudian ada yang suka pasang poster, kemudian pasang visual. Kalau di kantor-kantor itu ada visi misi perusahaan. Nah, di ESC kan juga ada. Itu kan maksudnya supaya kelihatan. Supaya dia kelihatan, kemudian diingatkan. Atau kemudian kalau di publik itu ada misalnya apa? Instruksi kerja, kemudian orang lihat itu. Nah, kalau sekarang kita di mana-mana kan lihat ini ya, 3M, gitu ya, pakai masker, mencuci tangan, gitu, menjaga jarak. Itu kan kelihatan di mana-mana. Spanduknya ada di mana-mana supaya kita bisa mengakses itu. Nah, kalau setiap kali saya melihat beras, kemudian saya ingat untuk membangun jaringan, ya nggak apa-apa. Nah, ditambahkan dengan hal yang dilihat itu, kemudian saya kayak memberikan perintah ke pikiran saya sendiri. Kayak baju merah ini kan orang sudah sepakat, orang jadi baju merah itu semangat. Itu kesepakatan umum ya, secara umum ya. Nah, orang merah itu kemudian semangat, kemudian merah itu apa itu, antusiasme kan orang sepakat itu. Kalau hitam itu ya sedih, kemudian hitam itu berduka. Itu kan sudah kesepakatan umum. Nah, ini kita buat kesepakatan untuk diri sendiri. Oh, setiap kali saya melihat misalnya apa beras ISC, saya termotivasi untuk membangun jaringan saya. Atau ada lagi yang lain melihat foto anaknya misalnya. Oh, setiap kali saya melihat foto anak saya, kemudian saya termotivasi untuk membangun jaringan saya. Misalnya kayak gini. Nah, ini orang menetapkan kesepakatan untuk dirinya sendiri.
Oke. Ini ya, ini Ya. penting karena apa? Karena bisa jadi beda-beda. Beda-beda. Yang lain itu lihat produknya, produk berasnya, yang lain lihat mungkin anggota keluarganya. Itu sama. Sama di semua tempat kerja kan beda-beda seperti itu ya. Dan kita perlu menemukan mana sih kemudian yang aksesnya cepat untuk membuat saya itu memulai kebiasaan yang saya inginkan itu. Oke. Luar biasa. Jadi bangun tidur ini gorengan harus dihilangin nih. Kalau enggak berat badan. Itu kebiasaan jadinya. Iya, iya. Setuju sekali, Pak. Memang benar, Pak. Jadi kalau memang katakanlah yang tadi Pak Indra sebutkan, saya juga mengalami sendiri ya. Ya, itu gorengan bukan hal yang bohong, Pak. Itu benar, Pak. Jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan pokok bangun tidur gorengan. Oke, sahabat YSF, bisa ya dipahami ya untuk katakanlah membangun kebiasaan yang kokoh ya. Yang simpel sekali tadi Pak Indra bilang, bangun tidur kalau memang motivasinya untuk olahraga ya harus sepatu olahraganya. Ya enggak? Jangan hal yang lain nanti ya tidur lagi. Dan kemudian jangan terlalu banyak berpikir ya. Jangan terlalu banyak berpikir ketika bangun tidur. Langsung tidur lagi. Sebenarnya kan kita sering Mas Arfan, jadi semalam sebelum tidur kalau kita sudah menetapkan, oh besok saya mau olahraga, oh besok saya mau sholat subuh seperti itu kan, kemungkinan besar lebih cepat terjadi itu ya, lebih mungkin itu terjadi karena kita udah nyiapin beberapa jam sebelumnya. Mental kita itu udah siap duluan. Nah sama sebenarnya, oh besok saya akan update status tentang ISC 3 kali misalnya, kita udah nyiapin mental kita seperti itu. Jadi sebelum kita tidur, kita udah menyiapkan mental kita, besok saya akan melakukan apa, itu membantu kita sih untuk memulai aktivitas itu keesokan harinya. Tapi kalau pikiran kita nggak diisi dengan hal-hal yang akan kita kerjakan besok, ya besok akan ada banyak hal yang menarik soalnya kan ya. Bisa update status yang lain, lihat yang lain, dan lain sebagainya. Nah, untuk hal itu Pak Indra, saya pernah mengalami sebaliknya Pak Indra. Ya, pernah satu hari Minggu, saya udah menyiapkan perangkat pancing saya Pak Indra. Malam minggunya saya udah siapkan perangkat pancing saya, ya. Ceritanya mau relax nih, mau mancing pagi-pagi. Udah bangun jam 6, ya pagi-pagi. Tapi ujung-ujungnya, kok saya bisa tidur lagi? Itu kenapa? Karena faktor fisik juga itu berpengaruh juga tidak? Oh ya, ya. Kalau misalnya kita sudah over dengan semua kegiatan kita, kan kalau itu energi kita kan akan masuk ke situ ya untuk merecovery. Jadi memang tubuh itu kan nggak bisa ditipu ya. Kalau udah bolak-balik misalnya lembur terus beberapa kali, kemudian kita paksakan untuk tetap bergerak, tetap beraktivitas ya, kemudian kan drop juga sebenarnya. Jadi itu malah masih bagus Mas Arfan. Jadi alarmnya kan bunyi kan ya. Orang paling ideal itu kan dia ngerti ya. Ini kayaknya badan saya dia nggak beres nih. Oh saya istirahat dulu deh. Dan dia bisa ngukur di situ. Secara umum kalau kita rajin olahraga itu ngerti sih. Kalau kita rajin olahraga fisik kita ngerti kok. Misalnya saya setiap hari itu 40 menit ya. Dan itu masih fresh, masih segar ya. Kalau mau dilanjutkan 60 menit juga bisa. Tapi kalau kemudian 20 menit saya sudah capek, saya langsung ngerti. Ini ada yang salah nih badannya. Oh kayaknya saya juga perlu istirahat, kayaknya saya juga perlu untuk tidak forsir tenaga hari ini. Udah ngerti, karena kan ada ukurannya kan ya. Ada ukurannya karena kita melakukannya secara rutin itu ya. Luar biasa. Bukan karena males ya, berarti memang alarm tubuh kita sendiri ya yang bikin katakanlah. Benar sih sudah niat Pak, sudah bangun, cuma kok tiba-tiba rasanya letih gitu kan, ayo tidur lagi. Sampai diketawain sama anak, Papa nggak jadi mancing Pak, kok tidurnya bangun jam 8 sekarang. Oke, ini malah justru saya yang banyak terima ilmunya nih Pak Indra. Siap. Oke, dari Pak Albertus Limantara, terima kasih Pak Indra arahannya. Sama-sama Pak ya. Sama-sama Pak Albert ya. Dari Hirmala Priyawati, bagaimana menularkan kebiasaan yang baik tanpa orangnya merasa dipaksa atau terpaksa? Waduh, gimana nih ya? Menularkan kebiasaan yang baik tanpa orangnya merasa dipaksa atau terpaksa. Wah, coba Pak Indra, kira-kira ada pencerahan nggak Pak Indra?
Itu pertanyaan Ibu Hil. Kalau mau bermainnya itu dalam tim, memang perlu ada kesepakatan-kesepakatan ya, sehingga kita saling support, kita saling bantu satu sama lain ya. Kita udah sepakat, misalnya tadi apa? Kumpul misalnya tiap hari-hari tertentu atau kemudian update status terhadap jam tertentu, sehingga kita saling mengingatkan di situ sih ya. Kita saling mengingatkan di situ, kemudian kita saling saling support di situ. Cuma memang ada pendekatan yang lain di mana kita membebaskan misalnya ibu kalau paling nyaman ketemunya seperti apa. Jadi kita menyerahkan dengan dia ya, entah itu caranya, kemudian waktunya. Dan dia yang memutuskan sendiri ya, karena dia ngerti. Dia ngerti lebih enaknya kalau deketin orang itu siapa yang mau dideketin. Saya kalau orang baru bingung, tapi kalau saya lebih enak dengan teman-teman dekat saya, ya udah. Ya kita arahkan aja ke teman dekatnya dia. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, teman dekatnya ibu siapa? Kan begitu kan ya? Karena ada orang-orang tertentu yang mungkin belum terbiasa dengan orang baru untuk mengenalkan sebuah produk, dan dia lebih nyaman dengan lingkaran terdekatnya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga dia itu kayak gini, kayak ibaratnya seperti ini. Ya kalau dia itu harimau, ya kemudian dia kita biarkan untuk berada di darat begitu ya. Tapi kalau dia itu burung Raja Wali, ya udah kita biarkan dia terbang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang disepakati dalam tim itu yang sama, tapi kemudian juga ada kebebasan-kebebasan yang diberikan senyamannya dia. Dia melakukan aktivitas apa di mana. Apalagi kalau bisnisnya ISC ini kan sangat-sangat independen ya, orang-orangnya sangat-sangat independen, kemudian juga bisa mandiri, kemudian juga bisa saling fleksibel satu sama lain. Sehingga yang terjadi dia tidak dipaksa dengan cara-cara tertentu, tapi ya dibiarkan. Hanya ada proses tambahannya nih. Pada saat dia sudah melakukan hal itu, kemudian ditanya sih ya, gimana Bu hasilnya bulan kemarin? Nah, proses belajarnya, proses diskusinya ada di situ. Karena bisa jadi Review lagi, evaluasi ya Pak. Iya, review lagi, evaluasi lagi, dan kalau dia belum mencapai hasil ya kemudian diajak ngobrolnya dari situ sih ya. Betul. Selalu ada jalannya ya, ada solusinya ya. Jadi Iya. menerapkan kebiasaan yang baik tanpa orang merasa dipaksa atau terpaksa ya memang butuh proses lagi. Ini kita bicara bisnis proses ya nggak, dan ini kita bicara proses semua. Benar-benar butuh kesabaran. Oke, ada pertanyaan lagi Pak di bawahnya Pak, biar kita lihat ya. Dari Bang Billy lagi, membentuk kebiasaan kokoh dibentuk dari niat atau mimpi yang kuat juga. Waduh, ini tanggapan dari Bang Billy ini Pak nih. Oke. Membentuk kebiasaan yang kokoh dibentuk dari niat atau mimpi yang kuat juga. Nah, coba Pak Indra, boleh dapat tanggapannya nih Pak Indra terkait hal ini. Iya. Sama seperti yang tadi saya katakan ya, kalau kita mau membentuk satu kebiasaan memang lebih ideal kalau kita sudah punya hasil akhir yang mau kita inginkan seperti apa ya. Dan hasil akhir itu kalau tadi Bang Billy mengatakan mimpi yang ideal itu ya, mimpi yang ideal, kemudian cita-cita, goal-nya mau seperti apa, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu mengarah ke sana sebenarnya. Mengarah kepada hasil akhir yang mau kita ciptakan. Karena orang nabung, kalau dia nggak ngerti uang tabungannya buat apa, itu kita malas nabung. Karena kita nggak ngerti, ini tabungan buat apa sih? Tapi kalau dia udah ngerti, oh ini mau cicilan mobil, cicilan rumah, dan lain sebagainya, ini nabungnya menjadi lebih semangat. Karena ada goal yang spesifik. Tapi kalau goalnya nggak spesifik, nggak akan kemana-mana sebenarnya. Ya kadang nabung, kadang enggak, seperti itu. Ya, jaringan juga sama. Ini jaringan mau sebesar apa sih? Nah kalau yang ada di jaringan itu nggak ngerti mau sebesar apa, ya kemungkinan besar peluangnya untuk besar jadi kecil ya. Karena mereka sendiri juga nggak tahu ini jaringan mau diapakan seperti itu. Nah kalau bermain di jaringan tantangannya ada di sini sih. Kita saling ngobrol satu sama lain, kemudian pengen sebesar apa sih ini? Pengen sehebat apa jaringan kita di sini. Nah kalau yang obrolan-obrolan seperti itu nggak ada, ya peluangnya lebih kecil ya untuk bisa membuat jaringan itu lebih besar lagi. Oke, setuju sekali Pak Indra. Oke, Pak Indra, ini waktunya sudah hampir 1 jam. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Pak Indra untuk katakanlah tema kita pada malam hari ini Pak Indra? Silakan Pak Indra. Ya. Beberapa hal yang bisa membuat kebiasaan itu semakin kuat, seperti yang tadi saya katakan, yang kita lakukan adalah perilaku yang berulang-ulang ya, perilaku yang berulang-ulang. Kemudian yang kita cari bukan kesempurnaan, tetapi kemudian adalah perilaku yang berulang-ulang dan banyak konsisten untuk kita lakukan. Sehingga dari situ kesempurnaan itu akan kita dapatkan. Karena kalau kita mencari kesempurnaan itu langsung di depan, maka kemungkinannya kecil kesempurnaan itu kita dapatkan. Begitu Mas Arfan. Siap. Oke. Jadi kalau kesempurnaan di depannya kita dapatkan itu banyak
faktor ya Pak ya, keberuntungan Iya, dan iya, lain-lain iya. ya. Anggap aja bonus lah kalau itu kita dapatkan tiba-tiba Bonus. jaringannya gede ya itu bonus kan ya. Ini tidak nyangka ya, sesi ini aja sudah memakan waktu hampir 1 jam nih Pak Indra nih. Oke, Artinya nggak iya. kerasa karena saya menyimak, saya menggambarkan ya, mengena semua untuk diri saya ya dengan kejadian saya pada hari ini ya nggak. Tentang mengulang dan kebiasaan saya dengan tetangga kanan kiri depan belakang sehingga terbentuk katakanlah kebiasaan yang kokoh itu faktor eksternal ya, yang tadi Bang Iya, Billy juga tanyakan ya, terjawab semuanya dan ini sangat realistis sekali ya dengan apa yang kami alami mungkin di jaringan ISC ini. Nah, eh, jadi untuk katakanlah mempunyai mimpi ya Pak ya, mempunyai mimpi atau tujuan, ya kita harus memang benar di support, didukung oleh kebiasaan kita yang kokoh ya Pak Indra ya, iya, artinya seperti iya, itu. iya. Karena mimpi itu kan Nah, butuh oke Pak proses Indra, untuk dicapai ya. mungkin ada lagi Pak yang mau ditambahkan untuk 1 menit ke depan. Jadi Pak Indra boleh untuk katakanlah tips apa lagi sih untuk membangun Oke, kebiasaannya. oke, oke. Tiga hal tadi Mas Arfan ya. Jadi kebiasaan itu bisa bisa didukung oleh waktu, kemudian juga tempat, kemudian juga perilaku ya. Jadi ini Hmm. mau dilakukan kapan waktunya, kemudian ini mau dilakukan tempatnya kapan, kemudian juga perilakunya secara spesifik apa sih. Jadi jangan mengatakan saya ingin membangun kebiasaan yang baik di jaringan ini, itu nggak kena tuh. Ya, yang baik itu apa sih? Perilaku konkretnya apa? Ada di Spesifik situ. berarti ya Pak ya. Spesifik, ya, spesifik, konkret itu kemudian baru kebiasaan itu baru bisa dilakukan. Oke, siap, siap, siap. Oke. Baik, Pak Indra. Materinya sangat bagus sekali. Berulang-ulang saya bilang karena mengena buat saya. Ini luar biasa ya. Membangun kebiasaan yang kokoh. Jadi saya juga pernah dapat instruksi dari my big boss ya Kak. Lakukanlah rutinitas selama 30 hari. Pasti lu nih saya akan mendapatkan kebiasaan yang lu Ya, lakukan selama 30 hari tersebut. ya, Seperti itu ya Pak Hendra ya, salah ya, satunya ya. ya. Membuat kita nyaman dengan kebiasaan yang baru. Iya, siap. Oke Pak Hendra, terima kasih Pak untuk Ya, sesi hari ini yang sudah menemani saya ya. Traffic yang berkomentar juga cukup banyak juga karena memang ya narasumbernya keren. siap, siap. Silakan Pak Hendra diucapkan salam untuk teman-teman yang lain sebelum sesi ini kita Oke, tutup Pak oke, Hendra. oke. Baik, teman-teman mitra ISC, Bapak Ibu semuanya, dengan kebiasaan yang baru yang Anda ciptakan, dan kebiasaan baru itu dengan melihat hasil akhir yang Anda inginkan, maka Anda siap untuk membangun, mengembangkan bisnis yang Anda miliki, terutama bisnis ISC ini, menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Thank you, Mas Amin. Arfan dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya, Oke, sahabat ISC ya, cukup banyak yang memantau BOP saya live saya pada hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikannya. Dan untuk katakanlah kalau memang ada yang mau bertanya ya, di sini saya lihat banyak mitra-mitra baru yang menyaksikan BOP live saya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau memang seandainya ini hanya motivasi ya dari narasumber kita. Kalau memang terkait teknis hal-hal yang berkaitan dengan ISC, sahabat ISC silakan saja japri ke saya, branch manajernya, atau katakanlah dengan yang lain, atau di grup bisa ada sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan di Opera pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT dan sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku kamu kita semua